Kalau kita bertanya tentang siapa pemimpin Islam yang dengan berani melawan Zionisme, baik itu sebelum ia mendapatkan kekuasaan maupun setelah ia mendapatkan kekuasaan, figur sentral tersebut adalah Ayatullah Ruhullah Imam Khomeini. Yang mana baik ia ketika belum menjadi pemimpin spiritual Republik Islam Iran, yaitu ketika kekuasaan despotik Reza Pahlavi masih bekerja sama dengan Israel, maupun ketika Imam Khomeini telah menduduki jabatan pemimpin spiritual Republik Islam Iran, beliau tetap konsisten untuk melawan penindasan yang dilakukan oleh Zionisme Israel terhadap Palestina. Yang mana kita tahu Imam Khomeini ini adalah pendiri Republik Islam Iran, yang di dalam pemikirannya ia menggabungkan atau mensintesakan antara agama, etika, politik, dan juga hukum Islam. Sehingga misalnya terobosan beliau adalah konsep wilayatul faqih atau pemerintahan berdasarkan jurisprudensi atau para ahli hukum atau para fuqaha. Nah, beliau pula juga yang menyatakan bahwa memisahkan politik dengan agama sama seperti memisahkan badan dengan kepala. Sehingga kita tidak boleh meminggirkan politik Islami ke dalam kehidupan agama kita, termasuk pula meminggirkan Palestina dalam peribadatan kita. Yang mana isu Palestina ini merupakan salah satu isu yang sangat sentral dalam Islam. Kenapa? Karena dalam prinsip usuluddin Islam atau dasar-dasar beragama, Islam menekankan pentingnya penegakan keadilan. Ini tentu berbeda misalnya kritik Karl Marx terhadap agama, bahwa agama adalah candu. Kenapa? Karena kaum agamawan di barat ketika mengalami penindasan, ia kemudian berlari ke mihrabnya dan menyatakan bahwa biarlah mereka menindas kita di dunia, kita akan mengadu kepada Tuhan di akhirat nanti. Nah, tidak seperti itu konsep keadilan di dalam Islam, bahwa dalam Islam keadilan itu bukan hanya harus dinanti-nantikan atau ditunggu di hari akhir, tetapi harus ditegakkan saat ini juga di bumi. Dalam hal ini, Palestina yang mengalami kezaliman harus kita bantu. Baik itu seperti yang disebutkan tadi, perkataan, yaitu doa, argumentasi, diskusi atau kontranalis seperti ini, ataupun langsung turun ke medan perang seperti yang dicontohkan oleh Republik Islam Iran. Yang mana perhatian konsisten yang dilakukan oleh Imam Khomeini ini merupakan peringatan terhadap ujian keimanan kita sebagai umat Islam. Karena ketika kita melupakan saudara kita, berarti kita telah menodai pesan dari Rasulullah SAW yang suci, bahwa antara satu muslim dengan muslim lainnya itu seperti anggota badan. Ketika satunya sakit, maka yang lainnya akan mengalami kesakitan yang sama. Ketika saudara-saudara kita Palestina sakit, maka mestinya kita sebagai sesama umat muslim, apapun sekte dan mazhabnya, harus merasakan kesakitan yang sama. Dan inilah yang kemudian masih relevan sampai saat ini. Kenapa? Karena pesan dari sang revolusioner Imam Khomeini ini masih bergema dan masih konsisten dilakukan oleh penerus-penerusnya di Republik Islam Iran. Nah, buku yang kemudian kita akan bahas adalah buku yang dijelaskan oleh Imam Khomeini yang berjudul Palestina dalam Pandangan Imam Khomeini. Nah, tentu ini bukan satu-satunya buku yang ditulis oleh Imam Khomeini, ada banyak buku lainnya yang juga menggemakan tema-tema serupa, tema revolusi, tema pemerintahan, dan tema keadilan. Namun, di dalam buku ini, yaitu Palestina dalam Pandangan Imam Khomeini, tema utamanya adalah persatuan terkait umat Islam, kemudian penentangan terhadap Israel, dukungan untuk rakyat Palestina, dan yang terakhir adalah signifikansi Al-Quds atau Yerusalem, yaitu hari Jumat terakhir di bulan Ramadan yang suci ini yang selalu kita peringati. Nah, buku ini memuat kutipan-kutipan penting mengenai pandangan Imam Khomeini yang seperti yang disebutkan tadi, tema utamanya adalah 4, yaitu penentangan terhadap Israel, pentingnya persatuan, kemudian signifikansi Al-Quds, dan yang terakhir itu adalah bagaimana umat Islam itu harus bersatu. Nah, misalnya kutipan yang pertama yaitu penentangan terhadap Israel. Ini tema yang utama. Bagaimana Imam Khomeini menyatakan bahwa Israel ini adalah tumor ganas, yang mana ketika tumor itu ada dalam anggota badan kita, dalam tubuh kita, ya kita harus mengoperasi. Kita harus mengangkat tumor itu dari jantung umat Islam, yaitu di kawasan Timur Tengah. Nah, pada kali lain, Imam Khomeini juga menjelaskan bahwa kita semua harus bangkit menghancurkan Israel. Karena kalau tidak, Israel yang merupakan tumor ganas tersebut, itu akan menggerogoti
kehidupan umat Islam. Bukan hanya di Timur Tengah, tetapi sampai dalam konteks kita di Indonesia. Bukan juga hanya umat Islam, tetapi mencederai kemanusiaan itu sendiri. Nah, baik misalnya umat Islam, Republik Islam Iran, atau sekte apapun yang bersatu melawan Zionisme, itu harus menentang kezaliman yang dilakukan Israel. Sebagaimana misalnya kata Che Guevara, ketika hatimu bergetar melihat penindasan terjadi, maka kau adalah saudaraku. Atau Sayyidina Ali karramallahu wajhahu pernah bersabda bahwa jika ia bukan saudaramu dalam keimanan, maka ia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Nah, itulah mengapa pentingnya persatuan. Dan tema yang ketiga yang juga diangkat di dalam buku ini adalah tema terkait bagaimana kesatuan itu begitu urgent di dalam umat Islam. Sehingga ada satu kutipan di dalam buku pandangan Imam Khomeini ini, yaitu ketika semua umat Islam itu bersatu dan melemparkan satu ember air ke Israel, maka niscaya Israel akan tenggelam. Tenggelam oleh hantaman tsunami seember demi seember lemparan dari saudara umat muslim kita. Tapi yang terjadi, kita justru tidak melemparkan ember. Kita justru mengkencingi saudara kita di Palestina dengan apa? Dengan pembiaran yang terjadi di sana. Kalau kata Ilham Pope, ini adalah merupakan ethnic cleansing, sebuah penghapusan etnis di sana. Atau itu merupakan judul buku dari Ilham Pope, yang mana Alan Pope ini juga menjelaskan dalam buku yang lain, judulnya adalah penjara terbesar di muka bumi, yaitu Palestina. Dia merupakan penjara terbesar. Nah, Alan Pope ini juga akan kita bahas di hari-hari selanjutnya di peringatan Hari Quds ini, dan juga tahun lalu kita juga sudah bahas tentang 10 mitos terhadap negara fiktif Zionis, merupakan seorang pemikir yang memfokuskan kajiannya terhadap jantung umat Islam di Palestina. Nah, juga merupakan tema sentral dalam buku ini adalah status Al-Quds. Al-Quds ini merupakan Yerusalem atau kota suci. Al-Qudus ini merupakan kiblat pertama dari umat muslim sebelum kemudian dipindahkan ke Ka'bah. Dan bahkan Al-Quds ini juga merupakan tempat suci yang disinggahi atau diperantarai oleh perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Bahkan dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 3 masjid yang sangat utama dalam pandangannya, yaitu masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan kemudian Masjid Al-Aqsa atau yang sekarang ada di Palestina. Dan bahkan menurut Ustadz Miftah Rahmat menyebutkan bahwa ketika kita memiliki kampung halaman, yaitu kampung halaman kita secara lahiriah, misalnya di Sulawesi, di Jawa, atau Sumatera, Kalimantan. Nah, kampung atau tanah kelahiran kita secara batin itu adalah di Palestina. Kenapa? Karena di Palestina itu merupakan salah satu tempat suci, tempat batiniah yang disinggahi Rasul dalam Isra Miraj. Sehingga mencintai Palestina itu sebagian dari iman. Sebagaimana atsar Sayyidina Ali bahwa mencintai tanah air itu sebagian dari iman yang kemudian digemakan oleh pendiri NU Hasyim Asy'ari ketika resolusi jihad 1947 bahwa habbul watan minal iman. Mencintai tanah air sebagian dari iman. Nah, pada tema terakhir dijelaskan pula oleh Imam Khomeini mengenai dukungan terhadap Palestina. Yang mana dukungan terhadap Palestina itu harus kita suarakan bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat perbuatan. Misalnya melalui boikot, apa yang masuk perbuatan. Bukan hanya kita turun ke medan perang. Kalau memang dimungkinkan, ya monggo. Tetapi kalau tidak dimungkinkan, sebagaimana keberanian misalnya Republik Islam Iran, atau Houthi di Yaman, atau Hizbullah di Lebanon, atau saudara-saudara kita Hamas, Jihad Islam, dan sebagainya, kita bisa melakukan perbuatan lain, yaitu boikot. Kita boikot seluruh produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Misalnya produk-produk yang sudah banyak berseliweran di sosial media, itu kita harus boikot. Nah, kita harus memahami pandangan Imam Khomeini terhadap Palestina ini melalui konteks sejarah dan politik. Karena konflik Israel-Palestina ini bukan hanya bermula pada 1948 ketika negara fiktif Israel ini berdiri, tetapi jauh sebelum itu. Pada hari-hari berikutnya kita akan membahas buku dari Islam Khan yang berjudul Sejarah Warga Palestina. Di dalam buku itu dijelaskan tentang sejak sebelum Masehi bahkan Palestina itu adalah milik orang-orang Arab Filistin, bukan orang Israel atau bukan Bani Israel yang sebagaimana sering diklaim oleh pendukung Zionisme. Yang mana Imam Khomeini menjelaskan dalam buku ini bahwa ketika kita melihat konteks sejarah dan politiknya seperti yang
tadi kami sebutkan bahwa Imam Khomeini baik sebelum memegang tampuk kekuasaan di Iran, misalnya ketika rezim Shah Pahlavi despotik yang bekerja sama dengan Israel, itu sudah melakukan perlawanan. Jadi ini bukan sesuatu yang baru bagi Imam Khomeini. Yang mana ketika revolusi Islam Iran terjadi pada tahun 1979, maka terjadi perubahan yang sangat radikal, sangat signifikan terhadap politik luar negeri Iran, khususnya kerjasamanya dengan Israel. Sehingga kedubes Israel itu kemudian diubah atau diganti menjadi kedutaan besar untuk PLO atau Palestine Liberation Organization atau Organisasi Pembebasan Palestina. Dan kedutaan Israel itu bersama anteng-antengnya diusir, sehingga tidak ada lagi kerjasama bilateral antara Iran dengan Israel ketika revolusi Islam Iran 1979, di mana Imam Khomeini menjadi pemimpin spiritual negara tersebut. Nah, dukungan Iran ini bukan hanya pada PLO tetapi juga pada Hamas, pada Jihad Islam, dan misalnya puncaknya pada penetapan Hari Quds internasional yang dikumandangkan oleh Imam Khomeini, yang mana ini bukan hanya sekedar retorika belaka. Kita lihat ada janji Said I, janji Said II, yang mana satu-satunya negara secara officially, secara resmi yang berani melawan bukan hanya kata-kata, memutus seluruh kerjasama dan langsung menyerang ke jantung pertahanan militer Israel hanyalah Iran. You name it, misalnya siapa? Turki, tidak, Arab Saudi tidak, Qatar tidak, Mesir apalagi. Nah, Hamas atau Jihad Islam wajar dia melakukan perlawanan karena yang dijajah adalah negaranya. Kita pun misalnya ketika dijajah pasti kita akan melakukan perlawanan. Begitupun misalnya juga Houthi. Houthi ketika membantu saudara-saudara Palestina, Houthi harus kita ingat hanyalah salah satu suku atau sekte atau kelompok tertentu di Yaman. Bukan negara secara resmi, tapi mereka berani melawan. Mereka misalnya di Teluk itu ketika di Laut Hitam yang merupakan jalur perdagangan yang sangat ekonomis di daerah antara Timur Tengah itu, mereka kemudian membom kapal-kapal yang berafiliasi dengan Zionis. Begitupun misalnya Hizbullah. Hizbullah itu partai atau bahkan ormas. Misalnya kalau dalam konteks Indonesia NU, mereka berani melawan, bahkan pemimpin spiritualnya yaitu Syed Hasan Nasrullah itu syahid. Begitupun juga dengan Bashar al-Assad ketika ia memimpin. Sebagian bantuannya itu diarahkan kepada Palestina yang membuat Bashar al-Assad kemudian digerogoti dan kemudian dikudeta oleh Julaini HTS yang berafiliasi dengan Zionis Amerika dan Turki. Dan begitu pula dengan Irak juga. Irak kemudian membantu melalui gerakan Front Perlawanan Irak, walaupun bukan negara secara resmi. Singkatnya, mereka yang kemudian kita sebut sebagai Front Mukawamah atau Front Resistensi, Front Perlawanan terhadap Penindasan. Yang mana satu-satunya negara yang masuk dalam front tersebut adalah Republik Islamik Iran. Nah, ini merupakan visi jangka panjang dari Iran yang dimulai sejak Imam Khomeini melakukan perlawanan terhadap Israel bahkan sebelum ia memimpin. Nah, penentangan ini tentu bukan sesuatu yang sifatnya kompromistis. Tidak ada kompromi kepada seorang yang oleh Imam Khomeini sebut sebagai setan besar, yaitu Amerika, dan setan kecil, yaitu Zionisme Israel. Tetapi yang harus kita garis bawahi di sini ada juga perspektif-perspektif lain, yaitu ulama-ulama lain terkait status Palestina. Ada yang kemudian menggemakan nasionalisme Arab, ya tentu solidaritasnya sekuler. Ada juga tentang pan-islamisme, dan tetapi yang harus kita garis bawahi di sini jangan sampai gerakan-gerakan perlawanan itu justru merupakan bagian dari strategi musuh kita yaitu Zionis dalam memecah Arab Persia, Tunisia dan sebagainya. Kita harus tetap bersatu di bawah panji-panji Al-Quds tersebut. Nah, sebagai penutup bahwa Imam Khomeini berprinsip akan memandu terus perlawanan saudara-saudara muslim ini terkait penindasan yang dialami oleh kelompok Palestina. Bahkan kita melihat bagaimana sekarang kebijakan luar negeri Iran yang terbaru adalah menerapkan senjata plasma untuk melawan Zionisme Israel dan Amerika. Begitupun juga misalnya ketika drone Said Iran menjadi drone yang paling diminati oleh negara-negara sahabat atau negara-negara bridge. Nah, kita harus menggarisbawahi di sini bahwa apa yang dilakukan oleh Imam Khomeini adalah merupakan solidaritas global, yaitu tema yang kita sebut sebagai Al-Quds. Sebagai kesimpulan, bahwa buku ini menjelaskan tentang tema utama atau isu yang sentral terkait persatuan anti-Sionisme, bukan anti-Yahudi, karena di Iran pun ada minoritas Yahudi yang dihormati di sana.
Begitupun di Palestina ada minoritas Yahudi, tetapi Zionisme bukanlah agama. Zionisme adalah gerakan politik. Kemudian dukungan terhadap Palestina dan yang keempat adalah Al-Quds. Kita harus memahami Palestina ini sebagai konteks sejarah dan politik yang sangat signifikan sehingga dampak terhadap isu ini selalu relevan dengan kondisi Timur Tengah dalam perspektif kontemporer. Mari kita doakan warga atau saudara-saudara kita di Palestina karena seperti kata Bung Karno, Bapak proklamasi kita atau Bapak yang disebut sebagai pendiri bangsa kita, jas merah, jangan pernah lupakan sejarah, jangan pernah lupakan Palestina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.